Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khatib Uman, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Negeri Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan sebuah penafsiran dari Quran surat Yasin ayat 37 sampai 40, yang mana ini merupakan tugas dari beliau Bapak dosen pada mata kuliah studi kritik tafsir. Pada penafsiran ini saya merujuk pada 5 tafsir, yaitu Al-Misbah, Al-Ibris, Ibnu Katsir, Al-Jarin, dan juga Jalalain. pada surat Yasin ayat 37 yang berbunyi wa ayatul lahumul lailu nasrahu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya keadaan dunia, yaitu peredaran antara malam dan bumi, itu saling bergantian, yang mana ketika siang akan menjadi malam dan ketika malam hari maka akan menjadi siang. Pada kitab tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya ayat ini itu diumpamakan dengan kulit binatang, yang mana kulit binatang itu terlepas sedikit demi sedikit, yang kemudian kulit tersebut pisah dari jasmani binatang. Tetapi pada tafsir Al-Ibris, ayat ini itu adalah sebagai pertanda bagi manusia ketika bergantinya siang menjadi malam itu adalah waktu umat muslim untuk berbuka puasa. Kemudian pada tafsir yang lain, yaitu Jalalain dan juga Al-Jailani, di situ dijelaskan, diutarakan dan mufassir itu mencantumkan bahwasanya ayat ini itu adalah adanya pergantian siang dan malam itu merupakan petunjuk atau tanda-tanda kebesaran Allah untuk manusia, supaya manusia tersebut bisa mengangan-angani tanda-tanda Allah tersebut. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 38 yang berbunyi wasyamsu tajri bimustaqarrir laha dzalika taqdirul azizil alim. Dalam penafsiran Profesor Syihab, yaitu dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan tentang matahari, yang mana matahari beredar pada garis edarnya. Matahari di sini ketika beredar dari diciptakannya matahari sampai sekarang itu tidak akan pernah beredar di luar garis edarnya, tetapi akan tetap beredar pada garis yang satu itu. Kemudian di tafsir Al-Misbah itu juga dijelaskan mengenai kata-kata tajri, di mana tajri itu di dalam tafsir Al-Misbah itu dimaknai dengan perjalanan yang sangat cepat. Perjalanan yang sangat cepat artinya perjalanan matahari itu sangatlah cepat, tetapi bagi kita manusia itu memang tidak merasakan. Kemudian kata-kata limustaqarrun, kata limustaqarrun ini menunjukkan bahwasanya matahari itu pergerakannya itu selalu berada di garis edarnya. Nah, kemudian pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai tempat beredarnya matahari, yang mana dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan tempat beredarnya matahari itu adalah di bawah arsy, yang dekat ke arah bumi dari sisi tersebut. Matahari ini yang di bawah arsy itu ketika matahari ini sudah menjauh dari arsy, maka matahari meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit, sehingga
ketika terbit terjadilah pagi hari. Pendapat lain mengenai tempat peredarannya itu ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah akhir perjalanan, dan juga ada yang berpendapat yang dimaksud dengan akhir perjalanan di sini itu adalah hari kiamat. Ketika batal peredarannya, ketika batal peredarannya maka terjadilah di situ hari kiamat. Kemudian pada tafsir Al-Jailani di situ dijelaskan mengenai kekuasaan Allah yang menciptakan matahari yang sangat-sangat teliti, dan juga matahari tersebut bisa patuh dengan kekuasaan Allah. Dan ayat ini juga merupakan ayat yang istilahnya menyendiri atau tidak ada kaitannya dengan atau ayat ini merupakan sendiri gitu. Kemudian ayat selanjutnya yaitu 39, wasyamsu walaqamaru qatarna manazila hatta atakal urjunul qadim. Penafsiran ayat ini di tafsir Jalalain, kata al-qamara roknya itu bisa dibaca dhammah dan juga fathah. Jika fathah maka roknya ini itu dinasabkan oleh fi'il sesudahnya yang berfungsi menafsirkan, yaitu fatqadarnahu. Kemudian penjelasannya yaitu peredaran bulan ini itu sudah ditetapkan sebanyak 28 mangzilah selama 28 malam untuk setiap bulannya. Kemudian sembunyi selama 2 bulannya, selama 2 malam jika bilangan 1 bulan 30 hari, dan 1 malam jika bilangan 1 bulan 29 hari. Nah, mangzilah ini itu di tafsir Al-Ibris itu penjelasannya mengenai mangzilah ini itu adalah dijadikan sebuah tanggalan atau kalender yang disebut kalender Qamariyah oleh orang-orang Islam. Dalam tafsir Misbah dijelaskan mengenai peredaran bulan, yang mana peredaran bulan ini itu ketika diperumpamakan itu seperti manusia yang lahir dari bayi atau kecil, kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian tumbuh menjadi tua, dan akhirnya ketika sudah tua maka akhir dari ketuaan itu adalah ia akan kembali lagi ke dalam tanah. Begitu pula dengan bulan-bulan ini yang awalnya muncul dengan kecil, kemudian larut malam akan berubah menjadi besar, dan ketika akan pagi maka bulan itu akan kecil, dan ketika sudah pagi maka bulan itu akan hilang. Nah, peredaran bulan ini seperti kejadian manusia. Kemudian dalam tafsir Al-Jalalaini, kata urjunul qadim itu di situ dijelaskan diumpamakan sebagai tandan kurma yang tua dan bengkok rangkainya dan menguning ketika dilihat dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir yaitu ayat 40 yang berbunyi lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la yusabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ayat ini itu merupakan ayat yang menjelaskan antara matahari dan juga bulan. Apabila ayat sebelumnya yaitu ayat 37 sampai 39 itu menjelaskan tentang masing-masing bulan dan masing-masing matahari, maka ayat ini itu menjelaskan antara keduanya. Dalam tafsir Al-Misbah, kata yang bagi ini dimaknai dengan tidak diperkenakan oleh Allah. Kemudian
yasbihun. Yasbihun itu memiliki arti mereka berenang. Allah itu mengibaratkan angkasa dengan samudra yang luas. Benda-benda langit diibaratkan sebagai ikan-ikan di dalam samudra yang sedang berenang luas di dalamnya. Itu sedikit penjelasan dari tafsir Al-Misbah. Ayat wa kullun fi falaki yasbahun, dalam tafsir Al-Jalalain ayat ini itu ditafsiri dengan benda-benda langit itu diumpamakan seperti orang-orang yang berakal, seperti makhluk yang berakal, karena mereka itu diungkapkan dengan kata yasbahuna. Nah, Ibnu Katsir yang dicantumkan dalam kitabnya itu matahari, bulan, malam itu masing-masing berada di garis edarnya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan, yaitu dari golongan salaf, itu mengatakan garis edarnya itu seperti putaran alat pemintal benang. Kemudian ada yang mengatakan lagi, yaitu dari Mujahid, berkata garis edarnya bagaikan besi putar dan bagaikan putaran alat pemintal benang, yang mana alat pemintal tidak akan berputar kecuali dengan putaran tersebut, dan putaran tersebut tidak akan berputar kecuali dengan alat pemintal. Nah, begitulah perumpamaan beredarnya matahari bulan di garis edarnya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Arbastuti dengan NIM 2104026052 akan menyampaikan penafsiran Quran Surat Yasin ayat 41 dalam tafsir Al-Misbah. Banyak ulama yang mempermasalahkan atau memperselisihkan makna kata zuriyah, yang mana pada awal mulanya kata ini berarti anak-anak yang masih kecil, walaupun juga dapat digunakan untuk yang telah dewasa. Sementara ulama memahaminya dalam artian leluhur dengan alasan karena yang diangkat di atas perahu Nabi Nuh adalah leluhur manusia, antara lain leluhur para kaum musyrikin Mekah pada saat itu. Namun penganut penafsiran ini tidak memahami bahtera yang dimaksud di sini dalam arti perahu Nabi Nuh, tetapi jenis perahu apapun. Penafsiran Al-Misbah dalam surat Yasin ayat 42, yaitu ayat ini mengisyaratkan akan terbentuknya aneka alat transportasi, yang mana alat tersebut dapat digunakan oleh manusia. Dan apa yang dinyatakan di dalam tafsiran ini telah terbukti di masa sekarang, dan tentunya akan terbukti lagi di masa-masa yang akan mendatang. Penafsiran Al-Misbah terhadap surat Yasin ayat 43-44, yaitu ayat ini berisi tentang peringatan akan kekuasaan Allah untuk membinasakan siapapun melalui alat transportasi yang mereka gunakan. Dan jika Allah telah menurunkan kebinasaan, tentulah mereka berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada bagi mereka satu penolong pun yang dapat mereka mintai pertolongan. Selanjutnya penafsiran Al-Iblis terhadap surat Yasin ayat 41-44, yang mana di sini ayat ini menunjukkan bukti tentang kekuasaan Allah, yaitu dengan adanya kejadian atau sejarah pada zaman Nabi Nuh, adanya banjir bandang pada masa Nabi Nuh. Dan juga penduduk Mekah diingatkan jika nenek moyang mereka dahulu diangkut di dalam perahu Nabi Nuh pada saat kejadian banjir bandang yang menenggelamkan bumi ini, yang sampai hingga beberapa minggu. Nah, pada saat itu perahu Nabi Nuh penuh sekali, karena selain dipenuhi oleh kaum yang beriman, juga diisi dengan hewan-hewan dan yang berpasang-pasangan seperti sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menafsirkan surat Yasin ayat 45 yang berbunyi,
wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, yang artinya apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang akhirat agar kamu mendapat rahmat. Di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, waspadalah terhadap apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu disebabkan pendustaan mereka, dan takutilah akan azab akhirat yang akan ditimpakan karena kekufuran kalian. Mempertahankan kekufuran, harapan semoga Tuhan memberikan rahmatnya. Jika kalian bertakwa kepadanya, mereka pasti akan menolak seruan itu. Lalu kemudian dalam tafsir Al-Ibris menyebutkan, meski menyaksikan dengan nyata bukti-bukti kekuasaan Allah dan kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk membuat sarana transportasi, banyak manusia tetap ingkar dan menyekutukan Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa dunia yang di hadapanmu sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu, dan azab yang akan datang kelak di akhirat agar kamu mendapat rahmat darinya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal keterlanjuran orang-orang musyrik dalam kesesatan mereka dan tiada kepedulian mereka terhadap dosa-dosa yang telah mereka kerjakan dan terhadap masa depan yang ada di hadapan mereka, yaitu hari kiamat. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dosa-dosa, sedangkan menurut yang lain adalah kebalikannya, supaya kamu mendapat rahmat, yakni mudah-mudahan Allah mengasihani kalian dan menyelamatkan kalian dari azabnya bila kalian takut akan hal tersebut. Lalu kemudian dalam tafsir Al-Jailani disebutkan pola tersebut sebagai isyarat tentang tanda-tanda yang tampak, yakni dunia, dan tanda-tanda yang tersembunyi, yakni akhirat. Melalui keduanya Al-Quran mengajak bertadabur untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti dimaknai oleh Quraisy Syihab dengan introspeksi diri sebelum melangkah ke depan. Ma baina aidikum, memperbaiki planning serta dampak apa yang akan terjadi. Di samping juga harus belajar dari pengalaman masa lalu. Ma khalfakum, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Dalam tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kalian akan siksa yang di hadapan kalian berupa azab di dunia sebagaimana apa yang telah menimpa orang-orang selain mereka, dan siksa yang akan datang yaitu azab di akhirat supaya kalian mendapat rahmat, tetapi mereka tetap berpaling. Kemudian dalam tafsir Sawi, Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dosa-dosa, sedangkan menurut yang lain adalah kebalikannya, supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian pada surat Yasin ayat 46 yang berbunyi, wa ma tatihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin, yang artinya, dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, tak ada satu bukti pun dari sekian banyak bukti yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah yang didatangkan kepada mereka, kecuali mereka selalu menolak bukti-bukti itu. Lalu dalam tafsir Al-Ibris, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang ingkar itu senantiasa memalingkan muka dari setiap tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaannya, serta mengakui kerasulan utusannya. Hati mereka telah buta, walaupun mata kepala mereka dapat melihat dengan terang semua tanda-tanda tersebut. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, sebagaimana kelanjutannya ialah mereka menolak hal tersebut, bahkan berpaling darinya melalui firman berikutnya, yaitu, dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka yang menunjukkan keesaannya dan kebenaran Rasul-Rasulnya, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Maksudnya, mereka tidak mau merenungkannya dan tidak mau menerimanya dan tidak mau mengambil manfaat darinya. Lalu dalam tafsir Al-Jalani disebutkan, hati mereka telah buta, walaupun mata kepala mereka dapat melihat dengan terang semua tanda-tanda tersebut. Kemudian dalam tafsir Jalalain dan tafsir Sawi disebutkan, dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Lalu kemudian dalam tafsir Sawi disebutkan, Allah menegaskan bahwa orang yang ingkar itu senantiasa memalingkan muka dari setiap tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaannya, serta mengakui kerasulan utusannya. Lalu kemudian dalam tafsir surat Yasin ayat 47 yang berbunyi, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru alladziina aamanu law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Terjemah yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman,
Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan, maka kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan, dan jika disuruhkan kepada mereka, dermakanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian itu kepada orang-orang fakir. Orang-orang kafir itu akan berkata kepada orang-orang mukmin, apakah kami harus memberi makan seseorang yang Allah berkehendak memberinya makan? Jika demikian, berarti kami telah menentang kehendak Allah. Wahai orang-orang yang mengajak mendermakan harta, kalian tidak lain adalah sekelompok orang yang berada dalam kesesatan yang nyata dan jauh dari kebenaran. Kemudian dalam tafsir Al-Ibris dikatakan, salah satu bukti keingkaran mereka adalah bahwa apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, kepada orang yang membutuhkan. Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman dengan nada mengejek, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Sungguh kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah sifat orang kafir. Mereka tidak mau berinfak, bersedekah dan berzakat, padahal semua itu akan kembali manfaatnya kepada diri mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka nafkahkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, yakni apabila mereka diperintahkan untuk membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka untuk kaum fakir miskin, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, yaitu memperbincangkan perihal orang-orang beriman yang kafir. Dengan kata lain, mereka berkata kepada orang mukmin yang menganjurkan mereka untuk berinfak dengan nada sinis dan tanggapan yang menentang, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan? Mereka yang kalian anjurkan agar kami berinfak kepada mereka sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia memberikan kecukupan kepada mereka dan memberi mereka makan dari rezeki yang diberikannya kepada mereka, dan kami sependapat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata dalam anjuran kalian kepada kami untuk melakukan hal tersebut. Dalam tafsir Al-Jailani disebutkan ayat ini turun dalam rangka merespon orang-orang musyrik. Ketika itu kalangan sahabat yang berada di bawah garis kemiskinan meminta agar orang-orang musyrik sudi menginfakkan sebagian hartanya. Namun lagi-lagi permintaan itu mereka tolak dengan dalih yang sama, yaitu keadaan mereka yang sudah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk menolong mereka, pasti Allah sendiri akan membuat mereka kaya. Lalu dalam tafsir jalan lain dan tafsir Sawi, dan apabila dikatakan berkata sahabat-sahabat yang miskin kepada mereka, nafkahkanlah, sedekahkanlah kepada kami sebagian dari rezeki yang diberikan kepada kalian berupa harta benda, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman dengan nada yang sinis sebagai ejekan yang ditunjukkan kepada mereka, apakah kami akan memberi makanan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan sesuai dengan keyakinan kalian itu? Tiada lain kalian yaitu apa yang kalian katakan kepada kami, padahal kalian mempunyai keyakinan bahwa Allah pasti memberi makan kalian, melainkan dalam kesesatan yang nyata, yakni jelas sesatnya. Ditegaskan lafal alladzina kafaru mengandung arti yang mendalam. Yang terakhir dalam tafsir Sawi, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak mau berinfak, bersedekah dan berzakat, padahal semua itu akan kembali manfaatnya kepada diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Adriana, mahasiswa semester 4 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan tentang penafsiran Quran surah Yasin ayat 48 sampai dengan 50. Pada kelompok ayat ini bercerita tentang hari kebangkitan. Pada Quran surah Yasin ayat 48, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Penafsiran dari ayat ini yaitu mereka kaum musyrikin itu berkata, mereka bertanya kepada kaum muslimin, kapankah hari kebangkitan ini terjadi? Nah, mereka itu berkata demikian, tujuannya ialah untuk mengolok-olok kaum muslimin, sebagaimana yang diceritakan pada ayat sebelumnya, juga tentang perilaku buruk kaum musyrikin yang mengolok-olok kaum muslimin. Dilanjut dengan ayat 48 ini, yang mana mereka membahas tentang hari kebangkitan, atau mereka menanyakan akan hari kebangkitan kepada kaum muslimin dengan tujuan untuk mengolok-olok kaum muslimin. Lalu argumentasi tersebut disinggung oleh ayat 49 yang mana ma yang dzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun.
mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Teriakan itu terjadi dengan tiba-tiba, yakni ketika mereka sedang dalam keadaan bertengkar. Itu merupakan penafsiran dari tafsir Al-Misbah. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika mereka bertanya demikian pada ayat 48 tadi, lalu dijawab pada ayat 49 ini, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Maksud dari teriakan tersebut dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa maksudnya ialah tiupan dari sangkakala malaikat Israfil, yang mana dari tiupan itu akan membinasakan mereka, yaitu semua manusia, semua umat manusia, yang mana ketika mereka itu dalam keadaan bertengkar. Di sini dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa lafaz yakhisimuna asal katanya itu dari yaktasimuna, yang mana kemudian harokat taknya itu dipindah kepada kha, lalu taknya diidghamkan kepada shad. Maksudnya ialah mereka dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat disebabkan mereka sibuk dalam pertengahan mereka, jual beli yang mereka lakukan, makan dan minum serta kesibukan lainnya. Nah, maksud dari penafsiran tersebut ialah di mana tiupan itu terjadi ketika mereka sedang dalam keadaan bertengkar, makan atau minum dan segalanya. Maksudnya ialah ketika tiupan itu terjadi, maka tidak ada yang tahu kapan tiupan atau hari kiamat itu akan datang. Karena sejatinya yang mengetahui akan hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Selanjutnya pada ayat 50 itu disebutkan fala yastati'una tawsiyata wala ila ahli yarji'un. Oleh sebab itu mereka tidak dapat berwasiat dan tidak dapat kembali kepada keluarganya. Nah, itu menandakan bahwa dari kejadian tiupan itu dengan kebinasaan mereka itu jaraknya sangat dekat, sehingga mereka tidak mempunyai waktu atau bahkan mereka tidak akan sempat untuk berwasiat apapun itu, berwasiat satupun itu, ataupun mereka kembali kepada keluarganya, karena mereka memikirkan dirinya masing-masing. Mereka mencari cara bagaimana agar menyelamatkan diri mereka masing-masing dari tiupan atau dari kebinasaan itu, yang mana kebinasaan itu membinasakan semuanya, sehingga sejatinya tidak ada yang akan selamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat disimpulkan di sini mengutip juga dari tafsir Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa orang-orang yang beriman, ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan ayat dari penafsirannya, yaitu orang-orang yang beriman merespon dengan ejekan dan sindiran terhadap tanda-tanda yang mereka dengar, yang diyakini membawa pesan-pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya pada hari yang telah dijanjikan. Mereka dengan sindir bertanya kapan terjadinya janji tersebut akan terpenuhi, meminta bukti konkret sebagai bukti kejujuran yang diucapkan. Maksud dari ejekan itu ialah untuk meremehkan dan mencemooh dari kaum muslimin. Kemudian Allah memberikan jawaban kepada orang-orang musyrikin itu, orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Mereka hanya akan menunggu satu panggilan yang dahsyat yang datang tiba-tiba pada kejadian itu terjadi. Panggilan tersebut akan memukul mereka dengan kejutan yang luar biasa, membuat mereka terdiam dan terpaku. Dalam keadaan itu, mereka tidak akan dapat berdebat atau berselisih dalam urusan perjanjian dan transaksi. Ketika mereka terkejut oleh panggilan yang mengerikan dan menakutkan, mereka tidak akan mampu memberikan nasihat atau mengatur sesuatu seperti biasanya dilakukan dalam situasi sulit. Mereka tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun wasiat atau berhubungan dengan keluarga mereka. Dalam kepanikan yang menghancurkan, mereka hanya akan berlari kembali ke rumah mereka dan berbicara dengan anggota keluarga mereka. Intinya pada kelompok ayat ini yaitu
pada ayat 48 diawali dengan kaum musyrikin yang bertanya kepada kaum muslimin akan kapankah hari kebangkitan itu terjadi. Lalu pertanyaan tersebut ditanggapi pada ayat selanjutnya, mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka saat mereka sibuk bertengkar dengan urusan dunia. Jadi intinya kelompok ayat ini yaitu membahas tentang hari kebangkitan, di mana lebih kepada balasan dari orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 2104026063. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang tafsir Maudhu'i hasil karya saya sendiri yang berjudul Kebangkitan dan Perkumpulan Manusia dari Kubur pada surat Yasin ayat 51-54. Bunyi dari ayat Yasin ini sendiri yaitu wa nufihu fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufihu, dan ditiuplah sangkakala fis suri minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah siapa yang telah membangkitkan kami min marqadina, dari kubur kami. Dalam 5 mufassir, min marqadina disepakati bahwa min marqadina dimaknai sebagai kubur. Hadza, inilah apa yang telah dijanjikan Tuhan, wasadaqul mursalun, dan dikatakan oleh utusan-utusannya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. In di sini bermakna nafi, artinya tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja. Artinya di sini dalam tahapannya ada 2 teriakan, atau dalam wakila dan dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ada 3 teriakan, yang mana teriakan pertama yaitu ketika hari kiamat, ketika dimana seorang akan mati semua, dan teriakan kedua yaitu dimana manusia akan dibangkitkan semua dan akan menghadapi tahap selanjutnya yaitu hisab. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di hari Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang tidak dirugikan lagi sedikit pun. Artinya di pada hari itu tidak ada kerugian. Maksud dari tidak ada kerugian, tidak ada wala tuzadu, dan tidak ada tambahan, wala tangkusu, dan tidak ada pengurangan baik amalnya atau perbuatannya. Artinya ketika hari itu Allah akan berperilaku adil, di mana orang soleh tidak akan menambah